Pernah nggak kamu ngerasa kamu lagi ngerebahan, scroll HP, dan story temen nongkrong, liburan, senang-senang, lalu tiba-tiba kamu ngerasa nih, wah kenapa aku nggak ikutan ya? Kenapa aku di rumah aja? Atau kamu punya kebiasaan cek HP tiap 5 menit cuman untuk tahu apa yang orang lain lakuin? Kalau iya, kamu nggak sendiri nih. Di zaman serba cepat dan terkoneksi ini, banyak dari kita yang diam-diam merasa takut ketinggalan. Hari ini kita akan bahas dua sisi dari rasa, yaitu FOMO dan JOMO. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Jevia Jenganavi dengan NIM 2507 1260620 dari Offering G11 Pendidikan Kewarganegaraan Prodi Hukum. Mari kita bahas. Yang pertama, FOMO, Fear of Missing Out, adalah perasaan takut tertinggal, takut melewatkan pengalaman, informasi, tren dan kesempatan, atau keseruan dengan teman-temanmu seperti yang sedang dijalani. Karena media sosial sering menampilkan highlight kehidupan orang lain seperti liburan, hangout, prestasi, momen bahagia, dan mudah sekali muncul perasaan bahwa hidup kita kurang kalau kita nggak ikutan nih. Orang dengan FOMO itu cenderung terus-menerus mengecek media sosial atau susah berhenti, dan karena itu mereka akan takut nih untuk melewatkan sesuatu. Untuk efeknya sendiri, yaitu bisa lebih dari sekedar kurang nyaman, karena FOMO ini berkaitan dengan rasa kecemasan, kurangnya rasa percaya diri dan stres tentunya, dan bisa mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya. Lanjut, apa itu JOMO? JOMO atau Joy of Missing Out adalah kebalikan dari FOMO, yaitu rasa lega, bahagia, puas, dan tenang tentunya ketika kita memilih untuk melewatkan sesuatu seperti FOMO itu tadi kan harus melakukan ya, apalagi kita gak boleh nih ketinggalan banget. Kalau JOMO ini kita harus melewatkan sesuatu itu. JOMO bukan berarti kita harus menghindar dari dunia sama sekali, tapi kita lebih ke pilihan sadar. Bagaimana kita akan menentukan apa yang benar-benar penting bagi kita, bukan ikut semua tren atau ikut semua ajakan demi takut ketinggalan. Dengan JOMO, kita bisa memberikan ruang untuk kenyamanan, ketenangan pikiran, hidup dan dengan ritme kita sendiri, tanpa adanya tekanan harus selalu update. Dan pastinya kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih FOMO itu bisa bermasalah dan JOMO bisa jadi solusinya? Nah, aku kasih tahu nih ya. Dari penelitian dalam artikel FOMO and JOMO, Understanding the Psychology Behind Social Media Consumption Behavior and Its Impact on Mental Well-being 2024 menunjukkan bahwa FOMO berkorelasi dengan peningkatan kecemasan dan penurunan kesejahteraan mental, sementara JOMO berkaitan dengan peningkatan kebahagiaan serta rasa syukur. Studi lain nih pada generasi muda menunjukkan bahwa JOMO itu juga meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal, yang artinya ketika seseorang memilih JOMO, mereka akan lebih selektif terhadap kapan dan bagaimana cara menggunakan sosial media. Tentunya kualitas relasi sosial dan interaksi nyata akan lebih baik. Nah, sebaliknya, FOMO dikaitkan dengan stres, kecemasan, keinginan terus update, dan bisa berujung pada beban mental. Jadi kesimpulannya, fenomena ini bukan sekedar perasaan remeh, atau banyak riset juga menunjukkan bahwa pilihan kita terhadap digital behavior mempengaruhi kesehatan mental, kesejahteraan, dan kualitas hidup kita sehari-hari. Kenapa sih banyak orang yang terjebak FOMO? Di era digital sekarang, media seperti media sosial dan kemudahan informasi membuat kita merasa bahwa dunia terlalu cepat. Dan kalau nggak kita ikut, kita akan ketinggalan. Kita melihat highlight terus, tapi kita nggak tahu cerita lengkap di baliknya. Tekanan sosial, teman, lingkungan, komunitas, serta ingin diakui atau ikut tren membuat FOMO makin intens. Ditambah lagi, untuk sebagian orang media sosial jadi pelarian ketika merasa kesepian, bosan, atau minder. Sosial media juga menawarkan kesibukan atau sensasi koneksi instan. Itu membuat FOMO sulit dihilangkan di era sekarang.
Nah, aku akan bagiin tips atau beberapa cara untuk beralih dari FOMO ke JOMO. Yaitu yang pertama, kurangi tenggelam di media sosial. Misalnya matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan selektif dalam memilih konten. Yang kedua, praktik mindfulness dan kesadaran. Tanyakan kepada diri kalian sendiri, apakah yang benar-benar penting? Apakah saya harus menggunakan media sosial untuk connect atau sekedar ikut-ikutan aja? Yang ketiga, fokus pada hidup nyata. Relasi nyata, kesenangan sederhana, waktu istirahat, produktivitas dengan keseimbangan, atau bukan kejar-kejaran updatean. Perlu diingat bahwa JOMO bukan soal menghindar selamanya, tapi memilih dengan bijak apa yang pantas menjadi perhatianmu dan membebaskan dirimu dari tekanan sosial digital. Nah, dari yang tadi aku sampaikan beberapa hal perbedaan tentang FOMO dan JOMO ini, kalian bisa mengetahui kan, jadi mengetahui dan memperluas bahwa kalian bisa mulai dari sekarang. Kalau kalian masih di FOMO, kalian bisa ke JOMO, karena tidak semua tren harus kita ikuti. Dan untuk pesan para penonton, yaitu zaman sekarang kita tuh bisa terus terhubung, tapi sering lupa caranya menjaga kedamaian dalam diri kita. FOMO membuat kita terobsesi untuk ikut semuanya, mengetahui semuanya, atau takut akan ketinggalan sesuatu. Tetapi, JOMO mengajarkan bahwa terkadang melepaskan itu dapat memberikan ruang untuk tenang bagi kita, dan itu merupakan pilihan yang paling bijak. Jadi, sebelum kamu buka HP lagi, tanyakan kepada diri kalian sendiri, apakah aku harus lakukan ini untuk diriku sendiri atau sekedar ikut-ikutan? Jangan biarkan notifikasimu menentukan mood, hidup, atau harga dirimu. Kalau kamu ngerasa video ini relevan, share ke teman-temanmu dan kasih tahu di komentar, apakah kamu sering merasa FOMO atau JOMO? Dan apa sih satu hal kecil yang akan kamu coba lakukan untuk supaya lebih JOMO dari sekarang? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa ke video berikutnya.